Oke guys, setelah sekian lama akhirnya gue kesampean nih guys buat cobain Orbit. Sebenarnya gue udah dengar Orbit dari lama ya guys ya, tapi belakangan ini gue makin penasaran pengen cobain. Apalagi mereka sekarang lagi di puncak-puncaknya setelah mendominasi banget ya untuk pasar router dan modem internet rumah. Bahkan mereka udah kerjasama dengan banyak brand juga. Sampai-sampai sekarang line up produknya itu banyak banget guys, dari yang 400 ribuan sampai yang berjuta-juta juga ada. Dan karena gue penasaran, akhirnya gue cobain yang satu ini guys. Ini modem Wi-Fi 4G LTE Orbit yang paling baru, namanya tuh Orbit Star N2, dan ini salah satu Orbit yang paling terjangkau juga guys, jadi nggak terlalu menguras kantong lah ya, apalagi kalau kalian baru mau mulai jajan Orbit. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga masih ada yang belum tahu Orbit itu sebenarnya apa ya guys ya. Jadi Orbit ini sebenarnya adalah internet rumah digital yang ngebuat kita bisa dapat Wi-Fi di mana aja, dan itu tanpa harus menggunakan jaringan kabel atau kabel fiber optik. Ini sebenarnya konsepnya sama kayak MiFi, jadi nanti dia punya SIM card, nanti itu bisa diisi kuota juga, dan nanti modemnya itu bisa mentethering internet ke banyak device. Tapi bedanya ini lebih enak kalau dipakai untuk jangka panjang atau berhari-hari, soalnya dia emang nggak pakai baterai. Terus kelebihan lainnya, dia bisa connect ke banyak banget device, bisa sampai puluhan device, bahkan dia juga udah punya port line di modemnya. Jadi ini fungsinya sendiri emang mirip dengan Wi-Fi rumah, dan selama ini juga banyak orang-orang yang pakai Orbit ini untuk dijadiin Wi-Fi di rumahnya, apalagi rumah-rumah atau daerah-daerah yang emang nggak tercover oleh provider Wi-Fi. Tapi pengaplikasiannya sebenarnya tuh masih banyak lagi. Kayak contohnya, gue sering lihat orang pakai Orbit ini di tempat kerjanya atau di counter-counter gitu, sampai-sampai ini juga bisa dipakai buat orang yang mau ngebangun smart home di kontrakan atau di kawasan kalian yang emang nggak tercover oleh Wi-Fi. Pokoknya sih pengaplikasiannya banyak banget, soalnya coverage dari si Orbit ini emang luas banget. Bahkan kampung gue aja yang di pelosok-pelosok sekalipun masih bisa dijangkau sama dia. Jadi intinya sih kalau kalian butuh Wi-Fi di daerah-daerah yang nggak tercover Wi-Fi, ini mungkin bisa jadi solusi untuk internet kalian di sana. Oke, langsung aja kita bahas kali ya, Orbit Star N2 ini sebenarnya itu seperti apa. Nah, Orbit Star N2 ini sebenarnya itu adalah sebuah modem yang hasil kerjasama Telkomsel Orbit dan HKM dengan tipe model HKM 0128A. Sedikit spesifikasinya, konektivitas internetnya udah sampai di LTE Cat 4, terus dia juga udah memancarkan Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan mampu menampung sampai 32 device secara bersamaan. Jadi ini kalau dipasang di rumah, misalkan di rumah kalian tuh banyak orang atau banyak juga IoT kayak smart home, smart TV, dan lain-lain, internet dari Orbit Star N2 ini bisa di-share ke mereka dan bisa dipakai berbarengan juga. Terus di paket penjualannya kita juga dikasih paket data 150 GB yang berlaku selama 6 bulan dengan pembagian 25 GB setiap bulannya, yang sebenarnya itu udah terhitung lumayan ya. Apalagi ini kalau dipakainya cuma untuk internetan atau streaming santai di rumah. Tapi kalau kalian ngerasa kuota dari Orbit Star N2 ini masih kurang, yang tadi yang 25 GB tadi, tenang aja, itu kuotanya bisa di top up guys, jadi kalian bisa sesuaikan lah ya dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, langsung aja kita buka isinya dulu. Untuk isi boxnya sendiri, pertama-tama kita langsung ketemu dengan welcome guide yang isinya adalah ucapan selamat dan juga instruksi pemasangan modem Orbitnya. Di bawahnya kita langsung ketemu dengan Orbit Star N2 warna hitam polos, simple banget ini desainnya, dan di sini juga ada kartu Telkomsel karena Orbit ini emang pakai sinyal dari Telkomsel. Oh ya, ini SIM cardnya emang nggak ada di paket kartu perdananya ya guys ya, soalnya SIM cardnya itu out of the box itu emang udah ada di dalam modemnya. Jadi jangan langsung panik guys kalau ketemu dengan perdana yang nggak ada SIM cardnya kosong kayak gini. Lanjut ke bawahnya lagi, kita ketemu dengan kartu garansi, dan di sini tuh ditulis kalau dia punya garansi sampai 2 tahun. Terus di sini juga kita dikasih dengan adaptor dan juga kabelan yang warnanya kuning. Ini ngejreng banget. Overall sih isi boxnya udah lengkap banget, soalnya adapter SIM card dan kabelannya itu udah disediakan. Jadi pas pertama kali kita beli, ini modemnya langsung bisa kita pakai, soalnya alat-alatnya udah tersedia, jadi tinggal di plug and play aja. Nah, untuk modemnya sendiri, walaupun tampilannya ini simple banget ya, tapi fitur-fitur penting di bodinya itu udah terhitung oke guys di sini. Kayak contohnya, di sini tuh udah ada lampu indikator untuk kasih tahu kita status power dan juga koneksi dari si modem. Di belakangnya ada port power dan port LAN untuk koneksi yang lebih cepat lewat kabel LAN. Dan di sini juga ada beberapa bagian yang tercover ya guys ya. Contohnya tuh kayak di bawahnya ini kalau kita buka, kita bakal langsung ketemu dengan slot SIM card. Dan di sini juga ada port micro USB yang biasanya dipakai untuk
update software dari si modem. Sedangkan untuk yang di belakang kalau kita buka itu ada ventilasi dan juga ada port untuk antenanya. Yang gue tahu sih fungsi dari antenanya ini nanti bakal memperkuat sinyal yang dipancarkan oleh si modemnya ini guys. Tapi ini antenanya harus kita beli sendiri ya guys ya. Soalnya antena itu ternyata nggak ada di paket penjualan dari Orbitstar N2 ini. Terus lanjut lagi ke bagian atasnya. Di bagian atasnya ini ada tombol WPS guys. Yang ini gunanya itu untuk ngebantu device lain terkoneksi ke modemnya tanpa perlu pakai password. Dan di belakangnya juga ada lubang kecil yang kalau dicolok ini bakal ngereset si modem ke setelan pabriknya. Terakhir di bawahnya itu ada stiker yang ini isinya adalah password dari si WiFi biar nanti kita bisa connect ke Orbitnya saat pertama kali keluar dari box. Jadi untuk body sih gue rasa ini udah terhitung oke ya guys ya. Soalnya secara fitur ini emang udah cukup banyak fiturnya. Tapi baik lagi pertanyaan terbesarnya itu kan ya gimana performanya si modem ini dan internetnya in real life seperti apa. Dan untuk ngegambarin performanya kemarin gue coba beberapa tes untuk ngukur performa dari si modem Orbitstar N2 ini. Dan tes yang pertama untuk ngukur performanya gue coba pengukuran menggunakan benchmark speed test yang seperti biasa ini cukup umum ya guys ya, dipakai untuk ngecek koneksi internet. Dan hasilnya sendiri kira-kira kayak gini, dia dapat kecepatan download 18,3 Mbps dan kecepatan uploadnya tuh gede banget, bisa sampai 34,7 Mbps. Dan bagi gue itu udah terhitung bagus guys, soalnya itu kecepatannya udah hampir menyamai lah kecepatan WiFi di studio ini. Tapi benchmark ya tetaplah hanya sekedar nilai ya guys ya, benchmark itu cuma sekedar nilai. Untuk lebih pastinya kemarin gue cobain tes yang sesuai dengan penggunaan kita sehari-hari kayak streaming, download, dan main game dan lain-lain. Jadi kalau dipakai untuk streaming, kemarin gue coba streaming video di resolusi 4K di sini. Sebenarnya ini agak berlebihan sih, tapi ternyata sinyalnya masih kuat loh untuk streaming di resolusi sebesar itu. Jadi kalau dipakai untuk streaming, Netflix dan lain-lain, gue rasa sih internetnya ini udah aman banget sih. Terus nggak lupa juga kemarin gue tes koneksinya untuk main game, karena kebetulan gue emang suka main game ya guys ya, apalagi untuk main game Mobile Legends. Dan di game Mobile Legends ini gue bisa dapat ping yang cukup bagus guys, ada di kisaran 20-50 milisecond. Pingnya sendiri kadang suka lompat ya guys ya ke 120 milisecond, tapi pas dipakai war entah kenapa itu kayak nggak ngaruh, soalnya kemarin gue ngejar-ngejar one-one aja ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue rasa sih koneksi internet dari Orbit ini udah masih terhitung oke lah guys ya kalau dipakai untuk main game. Dan yang terakhir kemarin gue juga coba performanya untuk dipakai download file yang besar dari internet. Jadi kemarin gue cobain untuk download file yang gede, cukup gede di internet, yaitu file APK dari Antutu guys. Dan pas dicobain ternyata proses downloadnya itu di sini terasa lancar ya guys ya. Soalnya di sini internetnya nggak putus-putus dengan speed di kisaran 2 MB per second. Jadi ini oke juga sih sebenarnya kalau dipakai untuk download, lumayan kencang. Dan ya overall sih dari tes performa tadi gue ngerasa sih performa dari si Orbitstar N2 ini, koneksinya terutama itu sebenarnya terhitung bagus ya guys. Soalnya itu nggak jauh beda koneksinya ternyata dengan kecepatan WiFi yang ada di studio ini yang udah gue pakai selama hampir 4 tahun. Jadi kalau ditanya misalkan Orbitstar N2 ini di harga 400 ribuan terhitung worth it atau enggak, gue rasa sih dengan harga segitu Orbitstar N2 ini termasuk recommended juga. Apalagi buat kalian yang mungkin baru pertama kali pengen jajan Orbit guys. Soalnya gue rasa dari segi harga ini termasuk terjangkau, performanya juga terhitung oke, plus dia juga udah dapat kuota untuk 6 bulan ke depan. Jadi pas pertama kali beli kalian bisa langsung pakai modemnya. Dan kalau ditanya ini untuk siapa, gue rasa sih Telkomsel Orbit ini bakalan cocok untuk orang-orang yang pengen dapetin WiFi di rumahnya instan tanpa ribet. Soalnya pertama ini paket penjualannya udah lengkap. Jadi pas pertama kali kita beli ini bisa langsung kita pakai di rumah langsung untuk internetan. Kedua, kita juga langsung dikasih paket data yang kuotanya itu besar, dan ini juga paket datanya kuotanya itu nggak dipecah-pecah. Jadi kita nggak perlu ribet mikirin batasan penggunaan internet ya guys, karena ini satu kuota besar yang bebas dipakai untuk ngapain aja. Dan ketiga atau yang terakhir, ini jangkauan sinyal dari Telkomsel Orbitnya ini juga luas banget guys. Jadi kalian bisa pakai ini hampir di mana aja di seluruh Indonesia. Nah kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana nih guys Orbitstar N2 ini? Apakah ini device yang bagus atau gimana? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys ya. Dan jangan lupa juga like dan subscribe guys, biar nanti kita bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton ya guys ya. Ciao.